Pak Dedi nanti itu Tanas itu kan. Ada di urusan di kuburan, di lumpur. Ya baik. Saya kira salah satu jawabannya adalah membentuk National Security Council. Negara kita itu praktis tidak punya lembaga negara yang khusus menyelidiki dan memastikan terjadinya perang asimetris di Indonesia. Kita punya lembaga Lemhanas, kita punya lembaga Wantanas, kita punya Menhan, tapi tidak secara spesifik bisa menyampaikan kepada Presiden bahwa hari ini dan hari-hari sebelumnya kita sedang terus diperangi dengan model-model peperangan yang berbeda sama sekali dari perang-perang sebelumnya. Jadi sebagai sebuah negara kita memerlukan lembaga baru yang punya tugas khusus untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa perang Presiden dan cara menghadapinya begini. Dan itu di beberapa negara disebut sebagai National Security Council. Terlebih perang-perang itu tidak dengan mudah bisa dibaca oleh kacamata kita sebagai warga negara. Itu juga tadi menjawab soal pertanyaan bagaimana kita menghadapi kampanye agama yang tiba-tiba terus bicara akhirat sementara dunia tidak. Kalau kita punya National Security Council, maka kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah kerjaan intelijen. Makanya ustadz-ustadznya itu adalah ustadz-ustadz bagian dari intelijen. Bukan ustadz seperti Quraish Shihab, bukan ustadz seperti Nurholis Majid yang mendalami agama secara substantif dan syar'i. Makanya tadi yang saya bilang bahwa salah satu problem arus besar anti-intelektualisme itu adalah berkembang dan berkecambahnya orang beriman pada botol, orang percaya kepada cover, tapi lupa pada isi dan syar'i. Nah, ustadz-ustadz yang benar itu sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Profesor Fasri adalah ustadz-ustadz yang sudah mengerti apa itu substansi, apa itu syar'i, apa itu isi. Tapi ustadz-ustadz yang mohon maaf saja berkembang di media-media itu adalah ustadz-ustadz botol, ustadz yang merujak cover, dan itu menurut penelitian saya adalah part of intelijen yang memang secara sungguh-sungguh ingin merusak kehidupan negara Indonesia. Dan itu hanya bisa diketahui kalau kita memiliki lembaga National Security Council. Bayangkan, hanya 3 hari Bank BSI orang tidak mengerti bagaimana cara membayar. Sedangkan kalau itu diproyeksikan untuk seluruh bank, 3 hari kita tidak bisa memanfaatkan kartu kredit, ATM dan sebagainya dari seluruh bank, kan lebih ngeri. Tapi perang internet, perang IT yang melanda dan menimpa kita selama 3 hari hanya untuk satu bank bernama BSI, tidak ada seorang pun pejabat negara kita yang mengatakan this is economic war. Nggak ada. Ini biasa saja, nggak apa-apa, nggak bayar utang, hanya 3 hari. Nggak pernah membayangkan kalau itu terjadi pada seluruh bank. Lalu kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam pengertian bisnis. Dan yang mengerti itu saudara-saudara, sebenarnya bukan sekedar BSSN, Badan Cyber bukan, tapi harus suatu lembaga yang sangat kuat, yang detik demi detik dia mengerti, dia menyelidiki, dan dia call ke Presiden. Presiden, ada ancaman yang luar biasa terhadap IT kita, terutama terhadap perbankan, dan itu berbahaya karena akan melahirkan begini, maka Anda harus melakukan begini. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya adalah hal-hal yang urgen di masa kini dan di masa depan. Itulah mengapa tadi saya menyebutnya kita perlu turnaround, kita perlu balik arah dari seluruh tindakan-tindakan anti intelektual. Gitu loh. Sehingga kerja-kerja kita itu mendorong 1 juta dokter IT, 1 juta dokter ekonomi, 1 juta begitu. Tidak sekedar 6% seperti yang tadi disampaikan. 6% itu terlalu kecil. Nah, karena itu maka menurut saya sekali lagi dengan segala kekurangannya, kita membutuhkan dalam konteks struktural National Security Council. Dalam konteks kultural, pendidikan kulturalisme dan Pancasila itu harus ditradisikan terus-menerus untuk melawan seluruh ustadz-ustadz botol itu. Sehingga dia boleh saja setiap kali ceramah kita harus akhirat, kita harus jihadnya di akhirat.
orang tidak akan terpengaruh karena kurikulum kita, kurikulum Pancasila, kurikulum kita, kurikulum konstitusionalisme, kurikulum kita tentang kemajemukan itu sudah living tradition. Kalau seperti sekarang di tengah mata kuliah Pancasila tidak ada, mata kuliah kewirausahaan tidak ada, di sekolah-sekolah formal, informal, dan non formal, maka praktis seluruh kinerja intelijen yang berusaha merusak tatanan Indonesia akan berhasil. Gitu loh. Baik. Cara kita begitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Yuti lah. Ini memang luar biasa. Kalau saya panjangin ini bisa sampai lewat maghrib ini.